Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita alami hingga pada saat ini. Bahkan kita bersyukur untuk sukacita bangsa atas usia kemerdekaan yang ke-75 tahun yang hari ini boleh kita peringati. Karena itu seluruh warga jemaat Tuhan, Gereja Toraja, Jemaat Tamalate dimanapun berada, mari persiapkan hati kita untuk mensyukuri kasih Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Bersujud aku meminta padamu ya Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anakku, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anakku, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Firman Tuhan akan diberitakan
Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu yang terus hadir dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk kehidupan yang hingga hari ini boleh kami alami bersama. Bahkan terlebih bersyukur atas usia kemerdekaan bangsa ini yang ke-75 tahun. Kami percaya Tuhan bahwa hal ini hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan buat kehidupan kami bersama. Dan malam hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami, supaya firman-Mu ini boleh diberitakan dengan benar dan mengambil bagian yang layak dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidup ke ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu. Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya
dan yang rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Shalom jemaat Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diberi kesempatan untuk mensyukuri kasih Tuhan melalui usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Cara kita untuk menyatakan sukacita kita itu berbeda dengan tahun-tahun kemarin yang biasa dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan-kegiatan, sejumlah lomba-lomba, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini tentu punya keterbatasan. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kepada Dia yang telah mengaruniakan kemerdekaan yang ke-75 tahun bagi bangsa ini. Tentu dengan doa dan harapan kita bahwa kehidupan negara kita pada masa yang akan datang semakin membaik. Malam hari ini kembali firman Tuhan menyapa kita bersama tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf berniat untuk kembali yang kedua kalinya mendapatkan makanan di Mesir saat itu. Yang mana saat itu Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Karena itulah mari kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema karakter. Nah, setiap pribadi kita punya karakter masing-masing. Dan bisa saja bahwa setiap karakter yang ada pada diri kita itu bisa saja mengalami perubahan dengan adanya situasi dan kondisi yang berbeda. Ada banyak hal yang sering mengalami perubahan dalam kehidupan kita manusia. Ya. Misalnya saja pengambilan keputusan. Bisa saja hari ini kita mengatakan A, tetapi karena dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin besok kita akan mengatakan demikian. Pembacaan kita ini mengetengahkan bagaimana sikap dan komitmen yang diputuskan oleh Yakub untuk tidak membiarkan Benyamin ikut serta dengan saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Tetapi Yehuda saat itu juga punya kerinduan sekiranya Benyamin pun ikut serta dengan mereka. Sebagaimana permintaan Yusuf pada perjumpaan yang pertama kali. Yehuda mengatakan bahwa tidak mungkinlah mereka akan kembali untuk kedua kalinya ke Mesir tanpa membawa Benyamin adik mereka. Karena sesungguhnya itulah permintaan Yusuf, sekiranya Benyamin adik mereka bisa juga ikut serta. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan berat bagi Yakub. Mungkinkah ia bisa meluaskan, memberi kesempatan bagi Benyamin untuk juga ikut serta? Tapi komitmen Yehuda pun mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi jika ayahnya tidak merubah keputusan. Karena tentu ini dengan mengingat pesan yang disampaikan oleh Yusuf ketika mereka berjumpa untuk yang pertama kali. Di ayat yang ketiga dikatakan, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ya. Kamu tidak boleh melihat mukaku. Artian bahwa mereka tidak boleh kembali kepada Yusuf manakala mereka tidak membawa adiknya Benyamin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ternyata akhirnya Yakub pun mengizinkan Benyamin ikut serta. Yakub pun merubah keputusannya. Yang awalnya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Benyamin pergi. Tetapi pada akhirnya bahwa demi kelanjutan kehidupan sebuah bangsa, maka ia pun merelakan Benyamin untuk juga ikut serta pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ada banyak karakter-karakter yang sepertinya menurut kita tidak akan pernah berubah dalam diri kita.
Tetapi situasi dan kondisi bisa saja itu mengalami perubahan. Namun karakter yang dimaksudkan di sini adalah karakter yang baik ya. Bukan merubah dari hal yang baik menjadi tidak baik, tetapi merubah dari hal yang tidak baik menjadi sebuah hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya kira ini jugalah tanggung jawab bagi kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana terus mempertahankan karakter yang baik, karakter yang benar, karakter yang membangun kehidupan bersama. Kehidupan bersama dalam keluarga, kehidupan bersama dalam jemaat, dan juga karakter kehidupan yang baik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam melanjutkan bahkan mengisi kemerdekaan yang telah kita nikmati. Bagaimana terus memperjuangkan karakter hidup yang benar, sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika demikian, kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk merubah hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, karakter-karakter yang tidak benar menjadi sebuah karakter yang benar dan berkenan bagi Tuhan, bahkan terlebih membawa sukacita dalam kehidupan bersama. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Bahkan terlebih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami, mengingatkan kami bahwa ternyata ada banyak hal dalam kehidupan kami yang sesungguhnya membutuhkan perubahan untuk sebuah hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Dan banyak hal yang tidak kami selami tentang firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan semua itu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang Kau boleh nyatakan terhadap bangsa ini. Hari ini 17 Agustus tahun 2020, kami diperkenankan untuk merayakan usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Perjalanan panjang kemerdekaan ini boleh berjalan. Di dalamnya juga ada sebanyak suka dan duka yang terjadi. Tapi kasih Tuhan terus menyertai dan menolong. Sehingga kami boleh berada di usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Biarlah kami semua bersama-sama menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus kami nyatakan dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalamnya kami boleh menikmati indahnya kebersamaan, indahnya perbedaan yang ada. Sekalipun itu mungkin ada banyak perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu kami boleh padukan untuk sebuah tujuan, nilai-nilai luhur kemerdekaan, yaitu bahwa kami hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kami terus berdoa kepadamu untuk pemerintah yang ada. Tuhan terus memberkati supaya pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik. Terlebih di tengah pergumulan bersama, baik sebagai bangsa Indonesia bahkan dunia secara umum. Dengan adanya pandemi COVID-19. Biarlah tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bahkan terus berjalan mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat, Tuhan berkati. Bahkan berbagai hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, Tuhan sempurnakan semua itu. Untuk mereka yang bersukacita karena ulang tahun, Tuhan berkati. Karena sembuh dari penyakit pun kiranya Tuhan memberkati. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan, Tuhan pun berkenan di dalamnya. Dan berbagai berkat lain yang terjadi. Dalam semuanya itu ajarkan kami untuk terus mensyukuri bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan.
Demikian kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang terjadi. Kuatkan dan topang kami untuk terus melihat bahwa pergumulan yang terjadi tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh kuat dan tegar, sehingga kami boleh melewati semua itu dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kami mau istirahat malam ini Tuhan, Engkau menjaga kami. Dan besok kiranya kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Kami dimungkinkan untuk melanjutkan aktivitas. Dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang berdoa. Menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Tuhan memberkati.